dan kita bersama-sama berniat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Salisan as-sunan allati ba'dal intihai minas shalah. Ketiga, sunat sesudah selesai daripada solat. Selesai solat disunatkan yang pertama al-istighfaru salasan, membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, 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 atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta ampun kepada Allah terhadap dosa kita yang telah lalu. Selalu kita mengingat-ingat akan dosa-dosa kita. Yang kedua, istighfar tadi, minta ampun kalau dalam sembahyang tadi banyak kada ingatnya atau tersalah, minta ampun supaya solat kita tetap dianggap sempurna. Minta ampun kita kepada Allah, karena sumiyal insanu insanan linisyanihi, bisa saja karena lupa. Manusia namanya disebut manusia karena lupanya. Kemudian yang kedua, disunatkan mashu jabahatihi wa wajhihi biyadihil yumna ma'a qawli asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma dhhib annil hamma wal hazan. Jadi asyhadu an la ilaha. Jadi di sini assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jabhah ini apa? Dahi dengan muha. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma dhhib annil hazan wa Allahumma dhhib annil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan dari aku yaitu sedih, duka cita dan sedih. Itu doa menyapu muha. Tidak berdoa dapat pahala menyapunya. Di sini dahi dulu. Kada di sini tuh ada dahi dulu baru muka. Kemudian disunatkan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam dakhilnal jannata darus salam. Apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika dan kepada engkau. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ada yang wa alaika wallahu alam apakah ulun lihat, tapi ada beberapa kawal kita membaca wa alaika. Ulun kada menyalahkan, siapa tahu ada riwayat seperti itu baca wa alaika. Ulun periksa risalah doa yang pertama ya, dulu ada risalah kunci ibadah Zainal Abidin telah Habib Zainal Abidin. Kemudian risalah doa guru Kiai Ja'far Sobran, periksa aja di situ. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Pakai ilai bukan wa alai. Di wadah guru Ja'far wa alaika kada wani jua menjawab menyalahkan kalau pina bujur orang gitu orang wa alaika. Cuma yang ianya wa ilaika ada catatannya. Nah, kalau di sini Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam dakhilnal daraka darussalam tabarakta wa ta'ala ya dzal jalal wal ikram. Disunatkan lagi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu juga dibaca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Termasuk juga membaca sunat membaca qiraatu ayatil kursi
membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nah itu sunat dibaca. Biasa kita juga membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu 10 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna, yang mana dibaca Allahumma ajirni ka ama Allahumma ajirna. Ini kita terus terang kita kupas bujur-bujur. Ini kan juga nih masuk juga kalau ke Facebook. Jadi kalau ada yang menagur yang mana afdol. Ini kada berungkis lah. Ini yang mana lebih afdol, Allahumma ajirni atau Allahumma ajirna. Dua-duanya bujur. Allahumma ajirni, Allahumma ajirna. Nah, perintah asal adalah Allahumma ajirni. Nabi menyuruh baca 7 kali habis sembahyang Allahumma ajirni minan nar sebelum batis diubah. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Itu Nabi yang menyuruh dan itu sesuai yang keluar dari mulut Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita disuruh membaca itu kenapa? Karena kita membacanya kada sorangan. Jamaah 4 juga membaca. Jadi baca Allahumma ajirni, si jamaah baca juga Allahumma ajirni. Kita membaca juga imam. Nah maka imam baca Allahumma ajirni juga. Yang membaca Allahumma ajirna kada salah, kada bujur, kada salah. Karena takut, biasanya imam itu takut kalau jamaah menganggap dia tidak mengajak jamaah berdoa. Padahal itu wirid bersama. Imam membaca Allahumma ajirni, ya Allah lepaskan ulun dari api neraka. Yang ini kan jamaah membaca juga Allahumma ajirni juga. Allahumma ajirni minan nar, lepaskan ulun daripada siksa api neraka. Kecuali jamaah berdiam berataan, kada ada yang mau berwirid, tapinya duduk di belakang kita aja diserahinya baca. Nah ayo Allahumma ajirna. Tetapi itu pun kalau itu wirid atau doa warid dari Nabi yang keluar dari mulut Nabi, sekalipun kita berjamaah, itu lebih afdol dibaca dalam bentuk tunggal. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, daripada Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Apalagi membaca menjamakkan tasalah pulang. Nah itu yang ditakutkan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbana shighara, atau Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Yang mana yang lebih afdol? Yang afdol tetap yang tunggal, karena itu warid dari Nabi, datangnya dari Nabi. Tapi salah ya lah yang menjamakkan, kada salah, cuma dilihat-lihat juga. Seorang menjamak jangan asal jamak aja, mesti bertakun-takun juga. Kalau pina salah menjamaknya, Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbana shighara, atau Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ini tercampur-campur. Nah jadi dibaca bentuk tunggal aja, karena membacanya baimbai bersama-sama membacanya. Kemudian disunatkan lagi membaca at-tasbihat, membaca tasbih subhanallah 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 33, membaca tasbihnya. Hanyar alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, wa tamamul mi'ah disempurnakan 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi
wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Di dalam satu hadis diriwayatkan fa fil hadisi anna man qala dzalika ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahar. Hadis Nabi menyatakan bahwasanya sesungguhnya siapa yang membaca wirid tersebut diampuni dosanya, diampuni kesalahan-kesalahannya, sekalipun kesalahannya itu sebanyak buih di laut. Jadi untung ya, jadi subhanallah 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 subhanallah. Pakai tangan silahkan, pakai tasbih silahkan, bid'ah ajar. Jangan didengari orang kada tapi beres membayar bertasbih itu bid'ah. Ente pakai baju bid'ah juga, bajunya kada ada zaman Nabi, anu jar tasbih Nabi kada ada. Ente pakai baju tuh, pakai sempak, kada sah sembahyang, bid'ah sembahyangnya, sebab sempaknya kada ada zaman Nabi. Baju surbannya kada ada zaman Nabi, ini kainnya kada ada, cara manunya sama jar nang kaya baju Nabi tetap kada sama. Ikam pakai benang pabrik tuh maulah, pabrik orang kafir lagi maulahnya. Ayo, di zaman Nabi kada ada pakai mesin, pakai tangan ente. Bid'ah pangkada di zaman Nabi. Karena kalau ikam bid'ah terus mulai Jeddah situ bahaji naik onta aja. Nabi naik onta. Jadi ini 33 subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengamalkan ini, membaca ini, diampunkan dosanya, kesalahan-kesalahannya, sekalipun kesalahannya seperti banyaknya buih di laut. Kita ini banyak dosa, nah kita baca ini, jangan langsung berdiri, jangan koler sembahyang berwirid. Orang kada mau berwirid warik lain, bukan ujar ulun, ujar Habib Abdullah Haddad. Kenapa warik? Warik kada ketujuh, warik tidak senang dengan pahala. Ya, warik ketujuh dengan pisang. Makanya makanan warik itu pisang. Nah, kita bisa mengamalkan pisang sebiji besokan, sebiji sore. Pisang moholi. Kalau pisang moholi bisa pagi, tengah hari, sore. Kalau pisang sanggar, pisang menurun, pagi dengan sore. Makan pisang itu insya Allah dapat dipastikan mata kada sakit, kada berkacamata. Mengamalkan makan pisang. Buktinya mana? Buktinya warik kada ada berkacamatanya. Nah itu benar, buktinya sedikit. Warik kada berkacamata. Kemudian membaca lagi qaulu astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang membaca huwal hayyul qayyum, ada membaca huwal hayyul qayyum, dua-duanya bujur ya. Dua-duanya bujur. Fa fil hadisi ghufira lahu wa in kana farra minaz zahab. Siapa membaca ini 3 kali diampuni dosanya, sekalipun dosanya itu dia lari daripada peperangan. Karena dosa peperangan itu gana ini dosanya seperti itu, lalu dia membaca tadi astagfirullahalladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali,
setelah sembahyang, maka diampuni dosanya, sekalipun dosa besar diampuni. Di mana ada orang bacaan? Kalau bacaan ada orang bacaan ini sana ikam bertasbih itulah ikam abdul, tasbih itu kanal pahalanya. Tapi kalau ikam orang bacaan nang kayak ini bukan ma'ani ulun, ini kada bekarasan lah. Ini kan perlu disampaikan semua. Pian bertasbih, nah bertasbih, simpan aja tasbih. Karena abdul kita menuntut ilmu. Minimal pian menghargai orang di muka, tersinggung orang di muka. Tapi kalau ulama kada tersinggung, kalau ulama tersinggung penyarikan ampih jadi ulama. Cuma ulama ada menagur kalau salah. Masih ujar ulama itu. Nang kayak apa ente anak berilmu? Quran ya dibaca bagus benar Quran. Memang perintah itu bacaan nomor 1. Kitab yang ini dibacakan ini. Kitab ini kada ada apa-apanya dibandingkan Al-Quran sebab sumbernya kitab ini adalah Quran. Tapi ketika kitab ini dibaca untuk mengamalkan apa yang ada di Quran itu, ente berjauh-jauh aja di sana kalau kada mau berjauh supaya menghargai orang menuntut ilmu. Dan kayak itu caranya kalau hidup hendak berberkat. Kenapa anda dapat ilmu? Lawas hidup di dunia pragmatis sudah kada tapi banyak paham di masalah agama. Kenapa? Kada ada hobi. Karena ulama berkesahan berbicara masalah ilmu nih. Ada undangan ulama dari luar daerah yang dibicarakan ilmu yang bermanfaat di luar ajanya, atau ada di sekitar ulama tuh berkesahan inya juga, atau dia yang banyak ngomong. Ya kalata andai kata pang inya bepandiran papadaannya kada apa-apa pang sekali-sekali kalau, tapi yang tiap kalian berartinya kada dapat, bukan marah loh, kada kasihan kada dapat ilmu menggani guru. Orang lain dapat menggani guru, hari-hari umpat dengan gurunya. Inya di anu aja menjagai mobil, jar ayo kalau mobil jagai mobil. Ada aja kalau yang menjagai, kadang mau umpatnya, kadang mengambil kesempatan untuk belajar. Nah itu penting juga. Sayangnya umur terbuang-buang. Makanya pengetahuan agama ini perlu dituntut, karena standarisasi orang baik itu menurut Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala orang itu jadi orang baik, maka dia dipahamkan di agama. Ujar Habib Abdullah, orang itu akan banyak melanggar larangan Allah dan tidak termotivasi untuk melakukan perintah Allah. Kenapa? Karena tipisnya pengetahuan agama. Karena takwa yang dimaksud, takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, modalnya adalah ilmu agama. Ngalih kalau kada berilmu agama. Nah makanya kita disuruh menuntut ilmu. Benyaring bacaan di hadapan anu ke apa? Adab ya kalau benyaring. Ayo dah ikam pribadi baca tasbih koler misalnya dengan gurunya kada mau. Nah, ayo sembunyikan atau dalam hati baca kada usah mendengar gurunya tapi kada bersuara. Nah itu ya itu pribadi ente. Tapi kalau benyaring kan kada badab tuh ngarannya. Etikanya kada ada. Ay, orang baca nangka ini. Ini kan giliran orang. Inya baca Quran di hadapan kita semalam tuh di Masjid Raya Sina. Habis maghrib di hadapan ulun, ente kayak itu jalan pindah dari sini, pindah ke sana nah baca. Bukan tidak senang saya membaca sempian baca Quran. Cuma akhlak sempian tuh dijaga. Kayak itu. Kalau mengantuk tuh biasa ulun aja mengantuk. Kalau bepandiran sekali-sekali ayo Tapi kalau membaca Al-Quran tadi
Kasihan Quran disembarangakan. Orang bawa Quran itu kan beradab, berakhlak, kada membawa akhlak. Sarik jarsin. Nah, nangka ini yang perlu disampaikan. Karena padahal kan kita penyarikan. Kalau penyarikan tuh bukan pada tempatnya. Kalau orang kada pernah marah, idastughdiba walam yaghdab fa wadayus. Kalau mesti kita marah kemudian kita kada marahi, itu dayus. Sekali-sekali ya dimarahi. Ngolah kada dimarahi supaya selamat. Jangan-jangan Jarsidin habis disariki bini, jadi terbawa-bawa ke masjid. Sarik di rumah jangan dibawa ke masjid. Oh kada, alhamdulillah selama ini ulun damai dengan bini-bini ulun, kada pernah bakalahi, aman aja, aman. Iya, minta maaf. Qauluhu ba'da salatay subhi wal maghrib, membaca sesudah salat subuh dan maghrib. Nah ininya, nah Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali dibaca. Jadi dibaca Allahumma ajirninya, Allahumma ajirni minan nar. Kembali lagi kisah penyarikan nih. Ulun di kampus dengan mahasiswa ulun berokok. Ulun tahu mahasiswa itu berokok. Ulun bawai, ayo belajar sampai berokok ikam. Inya kada ribut papadaan aja, nah ayo berokok. Kada mau, masa ulun paksa. Masa ulun aja berokok, nah sambil belajar. Tapi kan belajarnya ilmu berhitung itu kan lain baca Quran bang. Yo ikam manu. Kalau yang lain jangan, nih kita kompak aja 11-12 beredaan aja. Kada apa-apa jamaah kadang-kadang ulun suruh sambil makan kita sama-sama. Anggap kita sambil bepandiran. Tapi kalau akhlak yang lain, Quran ente, orang bebacaan ente bewirid benyaring kayak apa? Mau ulu ngarannya atau ujar banjar totok pada tapi pintar tempeleng kena nih. Begayaan totok banar sudah dipadahi mulai bahari masih aja lagi. Orang di sini aja bermasker disuruh sembahyang di luar sana, padahal coronanya sudah kada ada lagi. Yang kada bermasker disuruh sembahyang di teras sana, apalagi ente orang bebacaan, ikam bebacaan juga kayak apa akhlaknya? Karena kebiasaan dengan ulama lain. Kalau terkena guru yang pemukulan bisa tempeleng sidin bujuran. Guru tuh harus ada juga wani-waninya ya. Kalau tuh banyak juga guru-guru yang sakti mandraguna. Sekali-sekali ditegasi bubuhannya. Nah ini jadi tetap lebih abdol membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, karena itu yang keluar dari mulut Nabi. Tapi jangan disalahkan orang yang membaca Allahumma ajirna minan nar. Kalau orang bertanya yang mana lebih abdol, yang lebih abdol nih, bukan berarti yang mana lebih baik. Kalau yang lebih baik berarti yang lainnya kurang baik. Kada yang mana lebih abdol. Maksud lebih abdol itu kasirus sawab, yang mana lebih utama, yang mana lebih banyak pahalanya. Membacanya adalah Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Merdekakanlah kami dari siksa api neraka. Kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu wahidahu wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. 4 kali itu
la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidah wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Kemudian lagi membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adad ma wasi'ahumullah 4 kali. La ilaha illallah Allahu akbar. 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 4 kali juga dibaca. Atau dengan kata lain, wirid yang biasa kita baca antara maghrib habis maghrib atau habis subuh. Nah, itu wirid adanya di Hidayatus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Palembani, ulama di tahun 1700-an, seangkatan dengan Syekh, semasa dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Wiridnya itu wirid. Dan wirid ini bacaan yang datang dari Nabi. Wirid itu bacaan yang datang dari Nabi, disusun oleh ulama, dibaca, atau zikir-zikir yang dibaca sesudah sholat. Nah, timbang-timbang assalamualaikum assalamualaikum warahmatullah langsung berabah, bid'ah lah orang tuh salam habis sembahyang, salam assalamualaikum warahmatullah, selesai salam nih langsung dia tidur. Bid'ah kah? Kada bid'ah, selesai sudah sembahyangnya. Apalagi membaca wirid, bebacaan tambahnya kada bid'ah. Lalu dibedahkan orang, ya jangan didengari. Bid'ah jar bacaan itu orang dari Nabi bacaannya. Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi. Itu bukan dari Nabi, dari Allah Ta'ala, dari Quran menyuruh banyak-banyak berzikir. Nah, itu diantaranya zikir kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ke-13, ad-du'a ba'da kulli sholatin, doa setiap selesai sembahyang, wa raf'ul yadaini, mengangkat tangan, wa mashul wajhi bihima, dan menyapu wajah dengan kedua tangan tadi, ba'dahu sesudah berdoa, walhamdalah, dan membaca alhamdulillah, wassalatu ala nabi fi awwalihi wa akhirihi. Jadi di awal dan akhirnya disunatkan membaca hamdalah, membaca salawat kepada Nabi di awal dan di akhir. Kenapa? Karena dinyatakan oleh Nabi, doa yang tidak diawali salawat, ya, tidak diawali salawat dan tidak diakhiri salawat, maka doa itu mengapung antara sampai atau kada, karena kadada kadada matrai perangko sampainya itu ya salawat. Nah, lalu kita disuruh membaca salawat kepada Nabi. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baru salawat. Apakah dulu? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah salawat baru berdoa, ya Allah minta duit, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Itu aja. Jadi salawat dulu ditutup dengan salawat, di antaranya itu baru minta apa aja, terserah, banyak yang minta. Intas'al fas'alillah, kalau kalian minta, mintalah kepada Allah. Jadi tapi harus salawat di awalnya dan salawat di akhirnya. Yang ke-14, al-muksu
fi musallahu hatta yaqumal imam. Disunnatkan si makmum duduk terus di musolla kalau kadada kegiatan kewajiban di luar. Jadi menunggu kecuali imamnya keluar juga sudahnya. Kalau hendak keluar juga menunggu si imam sampai berdiri. Kemudian al-insirafu ila jihati hajatihi wa illa fa'an yaminihi. Nah ini kalau hendak keluar masjid ini kan banyak pintunya. Oh, misalnya pintu di sebelah di sebelah sini, di sebelah selatan ya, sebelah kiri nih, sebelah kiri kiblat. Ini kan selatan, situ utara. Nah, pintu di sebelah selatan terbuka, pintu di sebelah utara terbuka juga, muka di belakang terbuka, muka terbuka. Kemana hajat kita hari ini? Habis sembahyang ini hendak kemana? Hendak makan iwak babanam di pasar. Berarti lewat muka sini, cari pintu. Hendak aja, kawalan menghadangi di situ, anak mau unjuki duit, nah lewat situ keluar pintunya. Kalau kadada anak kemana, kadada hajat apa-apa, diutamakan lewat kanan. Sekalipun pintu bisa keluar lewat kiri, tetap dikeluar lewat kanan. Itu disunatkan lewat kanan. Kecuali pintu yang kita datang itu kepada jihad hajatnya. Nah, untuk keluar aja kita dilajari oleh ulama nih. Lain ulun lah melajari, ulun baca akan aja. Nah, Habib Zain melajari. Nah, amun hendak keluar ke jihad hajatnya, misalnya hajatnya di arah sana, maka kita keluar lewat sana, jangan keluar lewat sini. Ambil sandal dipegang lewat situ supaya mengambil fadilah keluar menuju hajatnya. Nah, kalau ada hajat apa-apa, maka keluar lewat kanan. Keluarnya lewat pintu kanan. Nah, ini yang sunnah di dalam sholat. Kemudian ada beberapa hal juga, ini sudah selesai, sunat sesudah sholat. Kemudian ada beberapa hal yang berhubungan dengan masalah sholat. Pertama, tentang orang yang masbuk, yang tertinggal. Sholat itu kan untuk si makmum ada istilah muafik, ada istilah masbuk. Muafik itu beimbai bersamaan imam dari awal. Kalau masbuk yang tertinggal. Nah, batas masbuk ini kalau si makmum sempat bertemu rukuknya imam, sempat mendapati atau sempat ikut rukuknya imam dan ada tumak ninahnya, ikut ruku imam ada tumak ninahnya, maka dia dapat rakaat itu sekalipun dia tidak membaca Fatihah karena masbuk. Ya, karena masbuk. Nah, maksudnya coba ikam ya ikam maju jadi imam, aku jadi makmum. Ikam jadi imam. Nah, ikam jadi imam situ. Madhab ke sana. Nah, ya sebelah sini. Nah, ya. Nah, ikam rukuk. Ulun hanyar datang nih, misalnya maghrib baru datang. Allahu Akbar. Kena mun ku suruh naiklah, jangan naik dulu. Ulun hanya datang, Allahu Akbar. Langsung ulun sempat satu napas atau
sekadar membaca subhanallah, Allahu Akbar, naik. Nah ini dapat rakaat ulun dapat rakaat. Nah ini dapat rakaat. Ada yang kada dapat rakaat, tumak ninah bersama imam tapi kada ruku bersama imam tapi kada ada tumak ninahnya. Coba ruku imam. Nah jadi ujarku naiklah lah. Nah ini si makmum Allahu Akbar jar belum kena mun kusur naik tuh lah, naik tuh. Jadi ulun makmum anyar datang Allahu Akbar, ulun turun. Nah ini sama sempat tumak ninah bersama imam, sempat ruku bersama imam tapi kada ada tumak ninahnya, wajib menambah rakaat ini. Belum aja dulu. Ikam kena ujaku naik ya, kalau ikam naik ya. Nah aku turunlah, naik. Nah itu kada sempat tumak ninah. Maka ini yang pertama tadi kada menambah rakaat, ini menambah rakaat. Apalagi kayak ini, nah coba ruku imam, apalagi kayak ini Allah naik imam naik. Nah ini maginnya kada dapat tasulisih. Nah jadi batasnya dapat rakaat itu ketika kita sempat ruku bersama imam dan ada tumak ninahnya. Kalau kada ada tumak ninahnya kada dapat, kita ulangi yang ada tumak ninahnya, ruku lagi. Nah naik. Nah ini sempat kalau tumak ninah tadi bertahan satu mat, sekadar senapas. Nah minta maaf, ruku lagi. Nah ini yang kada dapat, yang tadi dapat, ini yang kada dapat. Nah lah naik. Nah ini kada dapat. Ada lagi yang kada dapat benar ya, ruku lagi, ruku naik. Ini nyata kada dapat. Ada yang dapat lagi berdiri kayak ini ya, jadi imam ulun hanya datang, imam sudah baca ayat, ulun baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Hanya Maliki yaumiddin membaca, imam sudah turun ruku imam, Maliki yaumiddin, Allahu Akbar juga. Jangan ditentukan Fatihahnya, ikuti aja imam langsung. Nah kayak itu tuh. Jadi ini batas, artinya kalau ruku ya berdiri. Kalau ruku bersama imam, bersama imam tapi tidak ada tumak ninahnya, itu wajib menambah rokaat. Makasihlah ya, mudah manfaat. Nah kayak itu tuh, wajib menambah rokaat. Kemudian sekadar mengulang kaji, orangnya kan huruf-huruf yang mengaji, yang mengaji perlu juga disampaikan. Kalau kita sujud, batis atau kaki jarinya jangan berdiri seperti ini, jarinya perutnya kena lantai, perut jari kaki nih kena lantai, jangan didirikan seperti ini. Dasar mucil tuh, itu yang disuruh sembahyang di mucil daripada mulai bahari itu. Nah perut jari kena lantai, nah seperti ini. Nah perut jarinya jangan ujungnya, jangan belakangnya, perut jarinya kayak ini. Nah Guru Usman Bahari melajari, pas memang di kitab ada kayak itu. Itu ada masjid. Kau lainnya, tahu lainnya kita praktekkan kayak ini. Ada tahunya bacaan kayak itu. Untung kada nyaring. Mucil. Di berhadapan tuh dia ya kada paham aja lagi. Berhadapan di sariki ya kada paham. Nah
Jadi kayak ini jangan nang kayak ini apalagi kayak ini. Nah jadi kayak ini. Nah kayak ini boleh lah. Kayak ini sahaja, cuma sunat diangkat ininya. Nah kayak itu sunat diangkat. Kalau bubuhan wali-wali itulah wali-wali mun kita nih amun papadaan kita nih 11-12 saja rame aja, ulun mau aja rame makan sambil belajar rame. Tapi yang membuat wali sarik ikam sampai ke mati tuh ya kada untung hidup ikam, untung kada penyarikan wali, cuma Allah Ta'ala keberatan itu aja. Pahamlah, wali-wali itu disuruh menyayangi orang, kada boleh mendoakan orang ya aku hebat ketulahan ikam, aku bacaan nih guru besar taulah ketulahan ikam mun kada memperhatikan aku, kadang kayak itu bang, kada, mana ada wali yang kayak itu. Cuma Allah Ta'ala keberatan, ya Allah Ta'ala keberatan. Kalau kada tahu kada apa-apa, kalau disengaja nah itu kada bagus, kada bagus. Ujar guru, kalau tulak sembahyang bokopiah sidin kada bokopiah, sengaja kada bokopiah itu ngarannya melawan. Tapi amunnya kada bokopiah kada ingat kada apa-apa, itu kada apa-apa, inya sunat aja bokopiah ini kada wajib, kada wajib. Cuma sidin sengaja kawa membawa sidin apa ini sajadah, kawa membawa kopiah kada, dan itu terulang berkali-kali. Nah itu kada boleh, itu kada boleh, kada boleh. Jangan kayak itu sikap-sikap seperti itulah yang kita buang jauh-jauh. Ujar orang Banjar, sikap pangarasan. Jangan diamalkan nang kayak itu. Ujar Banjar dilagi-lagi akan benar. Ujar ulama sunat bokopiah sengajanya kalau kada terperhatikan tuh biasa nih anak berangkat nih kopiah ada biar aja kalau dosa bokopiah sengajalah. Nah itu dasar mencari penyakit tuh. Sama seperti perintah-perintah agama. Ada perintah agama yang hukumnya sunat tapi dampaknya bisa menjadikan kita murtad. Contoh satu, manatak kuku, sunat memotong kuku, sunat memotong kuku, hukumnya sunat. Tuntung memotong disuruh pulang dikubur kalau bisa disuruh juga dibersihkan ini, dibasuh pakai banyu kalau tuntung. Nah, lalu dijelaskan sudah kayak itu, ini sunnah Nabi. Lalu ada yang berpandir, bah sunnah Nabi apa itu? Kada apa-apa, biasa aja itu. Nah, itu bukan masalah dia tidak maunya, masalah meremehkannya itu. Nah, coba buka di Sulamut Taufik, buka di Tuhfatur Roghibin Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, kalau kita bisa menghargakan, menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang ini sekalipun sunnah, tapi jangan dilihat sunnah atau wajibnya, dilihat siapa yang memerintah, siapa yang membawa, itu ngarannya kita jihad, berjuang. Pemahaman jihad berjuang tuh yang kakak ini yang melawan hawa nafsu kita dulu. Lain berjuang yang membakar toko Cina, membakar gereja, menyerang penganut agama lain. Itulah jihad. Orang kada apa-apa kasihan diserang. Nina jihad diri kita yang ini aja dulu kita kada kawa. Jihad melawan hawa nafsu kita. Jihad kita jihad menjaga kehormatan agama kita. Ujar Syekh Nawawi Al-Bantani,
ujar Sidin, banyak orang yang berbicara biasa-biasa aja masalah agama, diremeh-remehkannya masalah agama, sementara dia tidak merasa bahwa dia sudah keluar daripada agama Islam. Tuh. Maka ulama bari menjaga benar nang kekai itu. Nah kalau sudah nang kekai itu bisa dijaganya, bagus tuh agama kita. Tataannya bagus. Kalau orang sembarangan, iya nyaman dimasuki liberal, nyaman diotak-atik oleh Wahabi, nyaman dimasuki Syiah, nyaman dimasuki Ahmadiyah, nyaman dimasuki Abu Janda, nyaman dimasuki yang macam-macam biasa-biasa aja. Karena apa? Inyak ada bisi pendirian. Nah pendirian yang kita pakai ini pendirian yang dibimbing oleh para ulama kita. Cuma cara menyampaikannya ini, nah orang yang menyampaikan macam-macam. Nah ulun kada tapi bisa cara menyampaikan nangka ini pang caranya nah agak kasar, kasihan. Minta maaf agak kasar. Kalau Habib kayak Habib, kalau pian buka Habib siapa itu, Habib Segap bin Hasan Baharun, bagus, lembut caranya. Habib Nopel, memang orang ahlinya, orang alim. Habib siapa tuh? Habib Taufik Pasuruan, Buya Yahya, buka aja itu aman pian, selamat. Itu pakaian orang tua bahari berataan tuh. Jangan sembarangan membuka yang Wahabi-Wahabinya. Harusnya kalau di ya. Nah, kita jaga tuh kapan lagi kita kekanakan waya ini nang kayak ini untung nih masuk ke orang tua apa nih ke majelis orang tua. Amun tekana orang Wahabi itu ya betengkes, ya salah terus orang tua apa itu salah terus orang yang bubuhan batis, yang bubuhan baju di atas yang tengkes, terus sembahyang beberangkang. Ingatilah bubuhannya lah yang baju tengkes selawar beberangkang. Ulun kada menyalahkan pian, kada. Cuma amalan pian itu aja yang salah, yang sering menyalahkan orang itu benar menagur itu aja. Kalau amalan pian tetap sahaja sembahyang menurut kaidah fikih, tidak ada di sini orang yang sembahyang beberangkang batal sembahyang. Berarti dia punya dalil juga. Ayo biar biasa berbeda. Cuma ente jangan menyalah-nyalahkan ulama terdahulu. Ente menyalahkan para ulama yang sembahyang yang ada ini sama menyalahkan Imam Syafi'i. Menyalahkan Imam Syafi'i sama menyalahkan Nabi kita. Sebab imam kita kan beribadah itu bukan mengikut Imam Syafi'i, pada hakikatnya mengikut Rasulullah. Imam Syafi'i yang memahamkan kayak kita. Nah, kepada kita ujar Imam Syafi'i, nah nangka ini cara sembahyang yang kupahami melalui hadis Nabi. Seperti ini cara beribadah yang kupahami dari Al-Quran. Karena apa? Karena ujar Imam Syafi'i, ikam beratan kada bisa membaca Quran, ikam beratan kada bisa memahami Al-Quran, ikam kada bisa memahami hadis. Maka pemahamanku yang bujur ini nah aku unjuk lawan ikam. Ayo, adakah pian pernah sembahyang langsung belajar dari Al-Quran dan hadis? Kada ada. Kalau pasti karena ulama itu ma'anwakan menjadikan kitab fikih namanya. Fikih itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Kalau sudah jadi hukum praktis tinggal digawi. Ibarat sanggar itu tinggal dimakan, kadusa lagi memikirkan gelapungnya, minyaknya, pisangnya, tinggal makan aja lagi. Nah kayak itu Imam Syafi'i dari Nabi juga. Dari Nabi ada orang menyatakan Imam Syafi'i saja menyuruh jangan mengikuti beliau. Jangan kau ikut pendapatku, ujar Sidin. Ya. Langsung aja ke Al-Quran dan Al-Hadis. Kayak itu tuh bahasanya, ikam jangan ikut pendapatku, kau ikut aja langsung ke Al-Quran Al-Hadis. Alhamdulillah boleh. Langsung aja ke Al-Quran dan Al-Hadis. Oh ulun
jangankan jenggot ini aja. Ulun pernah datangi orang di rumah, ulun tunggui apalagi seikung aja. Apalagi corona aja. Ulun tunggui apalagi orangnya halus. Amun ganal kita berpikir juga pang malawan buka. Ini kan kebenaran. Ya. Apa tadi tuh? Tuh, terganggu kita. Nah, jangan ikut pendapatku, ikuti aja Al-Quran dan hadis. Nah, itu kan Imam Syafi'i menyuruh jangan ikut pendapat beliau, ikuti aja Al-Quran dan hadis. Itu perkataan beliau bukan untuk kita. Itu perkataan beliau untuk para imam. Nah, kayak Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, jangan umpat aku, ikam berpendapat seorang, karena ikam bisa memahami Al-Quran supaya ada khazanah keilmuan di dalam agama kita. Amun kita wajib taklid. Kenapa? Kita kada tahu dia apa-apa. Perlengkapan ilmu untuk menggali Al-Quran kada ada. Makanya berbahaya kalau orang kada bermazhab. Kalau kada bermazhab, 1000 orang berarti 1000 mazhab itu. Masing-masingnya aku jar ikut di Al-Quran dan hadis. Nyatanya cara beribadah ikam cara apa yang dijelaskan Imam Syafi'i. Nah, jadi kita pakailah tradisi ulama kita bahari, menghormati orang-orang tua yang terdahulu. Termasuk masjid raya ini dijaga. Ini bubuhannya yang rancak. Ini ada Yani, Ahmad Yani kawal, guru Ahmad Yani nih, beratan nih menjaga ini masjidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Pian namun sampai dimasuki orang di sini bubuhan Wahabi menguasai masjid ini. Kalau yang masuk masjid ini orang NU, biasa yang hilang-hilang sandal tuh biasanya NU yang nyuntan tuh. Tapi kalau Wahabi masuk masjid pian diambilnya lain sandal lagi. Nah, ingatilah tuh di sebelah tuh yang berkubur Guru Ja'far, Guru Abdul Rashid, Kiai Zainal Abidin tuh taduhulu lagi tuh. Kiai Abdul Rashid, Guru Ja'far, Kiai Abdullah Marisi, tokoh NU semua tuh, tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dipindah tangankan masjid ini. Tuh pesan kita. Dan jangan sembarangan menyuruh orang khutbah. Asal bisa khutbah disuruh dilihat-lihat. Oh, ini ketujuh panjang orangnya, kadusa lagi diandak. Oh, ini minta hendak khutbah, kadusa jua yang pindah kehandakan tuh dipilih-pilih. Hai. Oh, ini orangnya penyarikan, kadusa kayak ulun, kadusa penyarikan. Nah, dosa. Ya kalau disuruh juga, kalau dipilih-pilih juga, jangan terlalu banyak kan dipilih. Guru Ja'far bahari disortir sidin, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Yang sidin kan penasihat Baitur Rahim, ujar sidin, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Ada beberapa orang yang jangan. Yang membawa ini Pak Hasim tukang cukur. Sidin penasaran, dihintip sidin, yang ini jangan, yang ini jangan. Oh, sekalinya orang ini gawiannya berselawar handap aja terus. Sahaja pang biar cuma dipilih juga yang bisa baca Quran, hatibnya. Ini hatib kada bisa baca Quran, suruh juga jadi hatib. Cok banar. Nah, itu yang mengisi di masjid ini dicari orangnya. Jangan sembarangan Ini masjid amanah nih orang terdahulu. Yang dipilih orang yang kada katuju dengan salawat, yang kada katuju dengan wirid, yang kada bisa menghormati para ulama dahulu. Bubuhan wali dianggapnya remeh, jangan diangkat itu. Kasihan masyarakat yang membacanya, kena kasihan. Ini nasihat dari orang tua. Nasihat dari orang tua, jaga masjid raya Islamik. Kalau pindah diambil bubuhannya,
ente ngali pian bewirid kena, ngali beribadah kena. Kalau baitur rahim insya Allah kada kawa digoyang itu. Kalau digoyang bahari aja dilewat situ orang bakupiah mereng aja tempeleng orang bahari sebelum kita lahir jar kayak itu. Tetap aja baitur rahim. Baitur rahim bukan kada mau menerima kemajuan, mau menerima kemajuan, mau menerima kemajuan. Cuma tetap eksis beribadah cara ulama kita bahari. Dan juga kita biasakan juga ketika kita jadi imam di satu tempat, di satu daerah, ini wiritan orang jangan diganti, wiritan orang umpati aja wiritan orang yang ada, jangan diganti. Oh ini wiritanku ada sendiri, baca seorang di rumah, itu ikam jadi imam posisi apa wiritan orang diumpati. Nah kalau di masjid raya wiridannya yaitu yang biasa, jangan mau ulah seorang, ulahan seorang jangan, ulahan seorang. Termasuk wiridan subuh menurut fikih. Wiridan subuh menurut fikih, subuh ini seluruh solat itu memang disuruh tepat waktu, kecuali subuh itu disunatkan agak ditakhirkan sedikit. Makanya timbang-timbang berdiam lalu disuruh membaca ya hayyu ya qayyum. Itu dari Nabi, itu warid dari mana Nabi, dibaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 41 kali itu. Sempat orang begitu azan yang hanyar bangun, yang rumah jauh, sempat inya mandi, sempat berwudu, sempat datang. Kalau langsung aja ajan kada apa-apa juga bang. Cuma khilaful aula, menyalahi yang utamanya ditunda sedikit subuh itu dibanding sholat lain. Karena subuh ini rata-rata orangnya hanyar bangun, belum ready lagi. Itu diantara alasan kenapa disuruh membaca ya hayyu ya qayyum. Sekali lagi ya hayyu qayyum itu bukan bacaan buatan ulama, itu warid datang dari Nabi. Keterangannya ada di Al-Fiqhul Islam, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, yaitu Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Kalau kada salah sidin ulama Syria hanya raja meninggal. Ada keterangannya, ini hadisnya diriwayatkan di kitab ini, di anu ini, ada catatan kakinya di situ tentang kesunahan membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Membacanya jangan salah-salah. Ya hayyu ya qayyum dulu. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ritmenya jar kelambatan jar. Ayo cepati. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Baca 41 kali, selesai berdoa, hanyal qomat. Ya, saya kira ini dulu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sholat berjamaah, Ya, nyaringi. kalau kita sholat berjamaah kadang ada aja makmum itu yang bulik dahulu setelah salam. Apakah itu termasuk orang yang meremehkan dia guru? Ya. Nah, kalau kita sholat berjamaah ada makmum bulik berdahulu, bukan meremehkannya, kasihan. Inya memang orang kada mau bawirid, kada apa-apa. Inya memang amalannya kada bawirid. Pertama, kemungkinan dia pulang duluan sakit parut atau ada urusan, ada kepentingan, inya bulik, atau beberapa harinya mesti keluar terus hendak bekamih ke apa. Atau memang inya wahabi yang memang kada mau bawirid, kada apa-apa. Memang amalan dia kada bawirid, dan wirid ini kada sunat, memang kada tidak wajib, pilihan kan. Inya kada mau, silahkan. Wahabi nih lah ikut sembahyang berjamaah dengan ahlu sunnah, kemudian setiap salam dia keluar, setiap salam dia kada jadi persoalan, kada. Memang dia kada mau bawirid, kan pilihan, kada dapat pahala sunat. Menurut konsep kita. Cuma kalau dia sengaja, aku sengaja jar sembahyang di masjid itu supaya bubuannya tahu
aku kada bewirid soalnya buannya tahu itu bid'ah. Nah itu kada boleh kayak itu. Ku tempeleng kamu nang kayak itu. Tempeleng balarai. Mak lah tempeleng aja. Artinya tapi ujar Habib Abdullah, orang yang kada mau bewirid warik, ujar sidin itu aja warik. Tapi bukan menyambati, ini umum kan. Itu menyambati aku warik berarti ikam merasa tuh. Ikam kada bewirid, ikam merasa. Amun kada merasa salah, jangan sarik. Tuh ujar Habib Abdullah Al-Haddad, wali besar tuh. Jadinya bukan kasihan, bukan meremehkan mungkin karena sibuk, karena memang dia kada mau wirid silahkan. Itu hak ikam, cuma rugi kada dapat pahala bewirid. Bayangkan membaca yang tadi serba 33 itu aja diampuni dosa. Wirid-wirid semuaan zikir-zikir itu menenangkan hati, semuaan zikir-zikir itu. Ya. Pak Madan habis. Ya. Ulun kira sampai di sini dulu. Minta ampun maaf, minta ridho ya dunia akhirat. Mudah-mudahan kita bisa menjaga akhlak di majelis ya. Akhlak di majelis. Amun yang pian tuh pakai sahan dihiga itu biasa temporer, bisa aja kada ingat atau membuka HP kada sengaja ya kan. Tapi amun di hadapan di sini membaca benyaring itu mau ulu dan itu mulai bahari sudah ulun tagur tuh semalam di sini ulun di sininya baca jom pindah ke sana nah ini lagi di situ nah keluar sudah orangnya kayak itu terus tuh orangnya itu juga kan harus sarik. Kalau masa jadi orang kada bisa sarik. Sempian tulah anak pian berjalanan bebinian dibawai lelakian. Lelakiannya sopan bagus, minta izin lagi akhlaknya bagus, sembahyang lelakiannya misalnya sembahyang, apalagi kada sembahyang. Lalu keluar mahramnya lain mengawali kada, pian kada sarik. Pian kada sarik, bungul ngarannya kita amun kada sarik. Ulun kada sarik bungul. Kenapa? Ini salah, harus ditagur dan kita punya kemampuan untuk menagur. Tapi amun orangnya ganal awaknya, memberi takutan di tangan lading pulang, wah kada wani kita. Ini kau aja menagur orangnya. Pina bebungulan aja kau aja kita hampas kan. Orangnya kau aja amun main fisik kau aja dilawan. Dilihat-lihat Jopang nih digang ulun punya power, punya kekuatan. Yang dilawan orangnya halus. Ulun hampas, ulun minum di pinggir. Banyak kekanakan kan minum, ulun cium. Wah ini minuman keras ini. Ulun hampas langsung di hadapannya. Cek kayak itu. Hampas, ulun hampas di hadapannya. Tapi di belakang ada orang ganal berdua menggani kalau nyamuk ya juga kayak itu. Jadi harus ada di shock terapi juga. Orang-orang kayak itu, orang-orang kada bisi akhlak kayak itu, ya, kada bisi akhlak. Bujur pang bacaan ente, tapi lain wadahnya, makanya kada ada waktu aja lagi. Saya kira ini dulu yang dapat ulun sampaikan, ya. Bedakanlah ulun lah, bedakan pangarasan dengan sarik ulun pada hari ini. Jadi guru, jadi siapapun kita kurang lebih dengan orang. Tapi kalau sudah melampaui akhlak yang kada baik, wajib pian tahu bahwa itu kada bagus. Nah, wajib tahu itu kada baik. Kalau orang bepandir sekali-sekali tuh begaan bepandir maklum ya kalau ada yang ditakunkan kah apakah bini kamu kayak apa tadi aman aja kalau tulak ke sini aman aja guru aja. Nah, biasa aja kalau tapi yang mau bebacaan orang bebacaan ini bebacaan juga cocok benar kayak itu. Kalau di pondok tuh di kiau dipanggil tuh. Saya kira ini dulu. Minta ampun maaf, minta ridho. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.